semakin kenal dengan Tuhan, untuk kami semakin mengenal siapa Tuhan yang kami sembah. Terima kasih untuk puji-pujian yang kami sudah naikkan kepada Tuhan. Terima kasih kami sudah memberikan persembahan dan doa kami sampaikan kepada Tuhan. Tiba waktunya kami mau mendengarkan firman. Lawanlah kami Tuhan. Pakai hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat. Tatkala kami pulang dengan penuh sukacita, sebab kami sudah dipuaskan, diberkati melalui firman Tuhan yang kami renungkan bersama malam ini. Terpuji nama Tuhan, ini doa yang kami naikkan kepada-Mu. Memohon semuanya dalam nama Yesus Kristus. Hamba berdoa, mengucap syukur. Semua kita yang percaya kepada Yesus Kristus, sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan. Tidak perlu lagi memperkenalkan diri, karena tidak ada kata yang tidak kenal. Artinya saya tidak asing lagi. Kalau hitung-hitung, tidak tahu berapa kali sudah ke sini di Gunung Tur. Rasanya bukan lagi undangan, tetapi ini adalah rumah kita sendiri. Amin. Momen. Asal hitung berapa, hitungnya apa kayak gitu ya Pak. Kedua, asal kira aku dulu perlu ngecek kali itu Pak. Udah mulai nabut dia Pak. Kira-kira kan tidak ya. Nah Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, sekali lagi kita bersyukur kepada Tuhan oleh anugerah-Nya. Saya diperkenankan Tuhan untuk bersama-sama dengan kita, secara khusus bagi angkatan muda yang ada di BIM Gunung Nur. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak San dan Pak Lisa, Nabi yang telah menghubungi kami jauh sebelumnya. Sesut payo Indonesia ke batal lisan. Beri Pak San muda mau mayan-mayan lah mana. Lihat malah lisan dinan tak san. Dinan tak san gitu. Jadi begitu miako me padang ay tara kurit dulu. Mo kurit ko. Mudaya ma ayat mo na. Mo kurit ko. Mendengar pada dekat. Ndak mau apa yang nakakali ko po sa doa atau sedar bilang. Jadi bersyukur kami bercanda goyon. Kali goyon. Marot ya, kotok ya. Mulak Melayu itu Pak. Mencukup dinanten dengan tolong tayo bila dengar balang bawang. Aminah punau bala Melayu bahasa Indonesia. Nah, seterjuna kerap setelah mengiyakan, menyepakati bahwa saya akan ada di sini pada tanggal 28 malam ini, hari ini, dan sampai tanggal 30 ya. Ya, jadi semua kegiatan kami tunda hanya karena kegiatan kita. Yang menjadi prioritas utama kita adalah angkatan anak muda. Dia namun angkatan anak muda untuk ini. Angkatan anak muda untuk ini matangga kali kita gato kan. Matangga lele to di udawa tuan budak kan itu. Kali tuan budak turis berapa suruh kali itu ya. Angkatan muda ini nenek kecil kita taga tuan budak ni. Udah dawat turis itu ya. Itu kan di koiner di yang mak ya. Nah yang budak telau di rumah. Papu lun dan leke berkata pun nak lun pada yang mah, lun barat yang mah.
cetelun asli nun bawang, kan? Nah, puji Tuhan, ini menandakan bahwa kita punya semangat, kita punya kerinduan, kita punya harapan, kita punya keyakinan bersama. Usia tidak menjadi persoalan, usia tidak menjadi halangan untuk kita berjumpa dengan Tuhan. Itu ya. Nah, karena itu malam ini saya tidak memperkenalkan diri, dan malam ini saya hanya katakan demikian. Terima kasih. Tidak mengundang itu inilah atau silam, katakan. Tapi saya menghargai undangan. Saya menghargai kepercayaan. Saya menghargai kesepakatan kita bersama untuk saya ada di sini berbagi firman. Muyunga perwadaku, winga perwadaku. Amin. Amin. Malam ini kita akan berbicara bersama-sama dari tema firman Tuhan. Dikenal, dikasihi, dan dipilih oleh Tuhan bagi kemuliaan-Nya. Duna ngarawe kayak inapo awalnya itu 2 kali ibadah. Ya kan? Doa pun ini sedangkan tema ini kan tanggung nih, dikenal satu tema, dikasihi satu tema, dipilih oleh Tuhan bagi kemuliaan-Nya satu tema. Asal di 2 waktu pun, kalau 2 kali ibadah, maka saya akan mengambil makna dikenal, dikasih itu menjadi satu bagian dan seterusnya. Berjalan waktu, disampaikan Pak Nabi, teluk waktu pun tahu kan, haleluya, haleluya. Karena apa yang menjadi harapan kita di sini, Bapak Ibu Saudara, angkatan muda, menjadi sebuah fokus utama kita. Apa yang menjadi tujuan kita ada di sini? Apa yang menjadi fokus utama kita untuk bersama mengingatkan kembali bagaimana persatuan semangat angkatan muda yang ada di tempat ini. Itu sebabnya malam ini kita hanya berbicara di Yesaya pasal 40 ayat 1 tentang dikenal oleh Tuhan. Dikenal oleh Tuhan. Satu waktu, ini satu waktu. Seorang hamba Tuhan berkunjung ke rumah jemaat. Setiba di tempat rumah itu, keluarga itu, langsung Pak Gembala katakan demikian. Pak, siapa namanya? Bu, siapa namanya? Lalu Bapak dan Ibu dengan penuh semangat mengatakan, saya namanya A, saya namanya B. Itu katanya. Jawabannya. Lalu anak-anak Bapak dan Ibu ada di dalam rumah itu. Singkat cerita, Pak Gembala katakan demikian. Pak Bu, berapa anak-anak Bapak dan Ibu? Dia katakan demikian. Anakku, anak saya 6 Pak. Pastor, 6 Pak Gembala. 6? Iya, tidak salah hitung. Iya Pak Gembala, 6 orang. Pak Bu, tadi sebelum saya minta perkenalan nama Bapak, nama Ibu, saya sudah menghitung berapa jumlah anak Bapak dan Ibu. Saya sudah menghitung anak Bapak pertama, anak kedua, dan seterusnya. Di mana Bapak tahu Pak? Lalu Pak Kepala katakan demikian. Saya melihatnya di foto. Kira-kira seperti inilah foto. Ada foto berikut gambar Pak. Foto, gambar. Lalu Bapak dan Ibu itu sama-sama menjawab demikian. Kalian mau ke guru, balantau ini, kalian mau ke guru. Tuduh anak ayah besar, anak mau menghitung kok, mudah itu makan apa? Mabake sebulan ini, buat hitung kau letak. Bapak Ibu sudah kekasih Tuhan, ini yang terjadi hari ini. Terkadang kita tidak mengenal siapa diri kita. Terkadang kita tidak mengenal siapa anak-anak kita. Terkadang kita tidak mengenal siapa suami kita. Terkadang kita tidak mengenal siapa angkatan muda yang dikatakan kita.
Ini ada penghulu ini, hulu talang. Penghulu talang ada bibit. Iwak dan dia nama pak nanti ngai kanak. Ini membalato kalau udah anak muda. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Tidak ada yang tidak dalam kedaulatan Tuhan. Tidak ada yang di luar ciptaan Tuhan. Sebab Tuhan mengatakan demikian dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 dan seterusnya. Pada mulanya ada firman. Dan firman itu satu Yohanes ya. Kejadian pasal 1 ayat 1. Allah pada mulanya Allah menciptakan langit dan seterusnya. Terakhir dia katakan manusia diciptakan segambar dengan dia, bukan dari bulu alam. Dia katakan itu sebabnya malam ini Bapak Ibu Saudara kasih kita akan belajar dengan tema dikenal, ya, dikenal oleh Tuhan. Mari sama-sama kita membaca bagian firman Tuhan ini. Mungkin yang bisa lihat di sini, lihat di sini, yang bisa lihat di sini, lihat di sini. Kita baca bersama-sama untuk menghormati ya, sebagai penghormatan kita kepada bagian firman Tuhan ini. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita baca firman Tuhan secara bersama-sama dari Yesaya pasal 42 ayat yang pertama. 2, 3. Lihat, itu hambaku yang ku pegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Silakan duduk kembali. Firman Tuhan katakan demikian, lihat itu hambaku yang ku pegang. Lalu dia katakan demikian, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Angkatan muda kekasih dari Yesus Kristus, firman Tuhan katakan demikian, setiap manusia memiliki kerinduan yang paling dalam. Ya, setiap manusia, setiap pribadi kita memiliki kerinduan yang paling dalam, yang sangat dalam. Apa itu? Ingin dikenal. Tuna, asal kau patut datang ya. Ketika kita ketemu ya, tiba-tiba ketemu ya, pasti kita katakan demikian. Pasti tahu ataupun malam tadi. Ini kodifikasi. Raja kau kodifikasi. Anak ini kodifikasi. Kata kan? Jadi pasti ada kerinduan untuk dikenal. Dikenal oleh keluarganya. Itu sebabnya setiap tahun ataupun setiap 5 tahun atau setiap 3 tahun. Dan tahu di sini apakah kita lakukan itu ataupun tidak. Kalau di Indonesia, setiap 1, 2, 3, 5 tahun mereka mengadakan namanya reuni lokasi, reuni Gunung Nur, kira-kira seperti itu. Semua anak-anak yang ada di Gunung Nur ini, di seluruh permukaan bumi ini, di Amerika di mana saja, dibawa pulang untuk dikenal. Kali mau naksini kali, kalau di Amerika ya ini, seterusnya anaknya ini, awana ini, dan ini anaknya, gitu kan? Ingin dikenal. Nah, yang udah beriku nanti, dia tidak seperti yang saya katakan tadi. Ketika anaknya tidak baik, ketika anaknya tidak menjadi sebuah nilai kebahagiaan dalam rumah tangga, oh ini adalah dia memakai itu, dia datang anak. Nah, hasilnya begitu, gitu kan? Terkadang hari ini anak-anak muda, angkatan-angkatan muda, ketika mereka hidupnya mungkin mengecewakan kita, ketika hidupnya mungkin sedikit membuat kita tidak nyaman, lalu kita katakan demikian, anak apa? Beri doa, tahu deh pakai oyong dan tidak. Doa aku nih, doa mani kali bala pemerintah. Nak mengindah, nak bala doa, anak tidak nak bala awal sama urusan. Tetapi orang selalu menggunakannya. Saudara kasihlah Tuhan, kita pasti rindu untuk dikenal. Apalagi pasangan anak-anak muda. Dalam pokok doa
secerita beli masa taman ada. Dia pulang dari kerja. Dia lupa siapa istrinya. Nah, kawan gitu ya, kawan gitu pulang. Di mana dia lupa. Begitu dia datang, di situ ada acara sambutan untuk bapak itu. Begitu dia datang, dia tidak tahu di mana istrinya. Dia tidak tahu di mana istrinya. Kaku yang kali awan, dia nak butuh bunyi awan. Dia lupa malah si nakali padahal. Cepat, kasih dalam Kristus. Setiap manusia memiliki kehidupan yang paling dalam kita ingin dikenal oleh keluarga, oleh pasangan, oleh sahabat. Bahkan hari ini Bapak Ibu sudah kekasih, angkatan muda, orang lebih mempromosi ya, keluarga, tetangga, pribadinya di media massa. Waktu ini bang YouTube ya, apa tadi itu anak angkatan muda, angkatan muda sini, lupa tuh dia, angkatan muda. Dulu kak ada media bang, nah kali ini dia pelibal kadang-kadang. Anak-anak muda hari ini, bapak muda, ibu muda, pokoknya ini yang menjadi fokus utama mereka. Mau memperkenalkan diri mereka di media sosial. Ingat di sini, tetapi pengenalan manusia terbatas, berubah, bahkan bisa salah. Ini lo komandan nih, beli awal ini kerja apa pencingnya di doa rumah menolak acara kampung nah lupa, sampai biawan bayangkan lupa sih. Angkatan muda kekasih dalam Yesus Kristus, malam ini kita belajar dari Yesaya 40 ayat 1 bahwa ada pengenalan yang jauh lebih dalam. Pertama, kita dikenal oleh Tuhan. Tuhan mengenal kita. Tuhan tidak pernah lupa kita. Tuhan tahu siapa angkatan muda yang ada di Pulau ini. Apapun yang kita lakukan, persoalan-persoalan yang terjadi yang kita lakukan dalam kehidupan ini, Tuhan kenal kita. Dia tidak pernah tutup mata. Dia tidak pernah membelakangi kita seperti ini. Dan dia tidak pernah mengatakan, aku tidak mengenal engkau. Tuhan katakan demikian di sini. Kita dikenal oleh Tuhan. Pribadi yang tidak pernah salah mengenal. Pribadi yang tidak pernah lupa. Dan pribadi yang tidak pernah meninggalkan kita. Itulah pribadi Yesus. Itulah pribadi Kristus yang kita sembah, yang kita aturkan, yang kita muliakan dalam kehidupan ini. Terkadang kita sebagai anak muda, sebagai angkatan muda, sebagai anak-anak Tuhan hari ini, pura-pura tidak tahu, tidak mengenal. Nah kali kepada itu mama dia kalah tahu. Nah kali kita, ada kepada ada di kita kan. Pura-pura tidak tahu, padahal tahu. Saudara kekasih dalam Tuhan, ingat, pribadi yang tidak pernah meninggalkan kita adalah Yesus Kristus. Itu sebabnya di sini dikatakan dikenal. Allah mengenal kita. Sesungguhnya kita harus hidup di dalam Kristus. Karena Kristus mengenal kita dan kita mengenal Dia. Maka apapun yang menjadi kebutuhan kita, Tuhan sediakan. Tuhan berikan. Tuhan katakan demikian. Jika aku ada di dalam engkau dan engkau ada di dalam aku, mintalah, carilah,
sungguh diharapkan untuk menjadi regenerasi masa muda, masa depan yang dikatakan engkau adalah tulang punggung gereja. Tetapi hari ini tidak lagi. Pertanyaannya, apakah yang harus kita lakukan? Pertanyaannya, apakah tindakan yang harus kita lakukan kepada yang seperti ini? Dukbeku pertanyaan yang begini, Dumak kita dapat salah pakai. Nah, topian kita potong. Tentu kalau pengadilan tuh kan, oh akhir hidupnya seperti ini, oh akhir hidupnya tidak seperti ini, akhir hidupnya seperti ini. Sesungguhnya kita yang sudah mengenalnya, merangkulnya seperti itu. Tuhan Yesus berkata ini, marilah kepadaku semua yang letih lesu berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Sesungguhnya itu yang menjadi fokus utama kita. Seperti pokok doa tadi. Angkatan muda hari ini apa yang mereka lakukan? Angkatan muda hari ini tindakan-tindakan apa yang terjadi terhadap mereka? Jangan ke gereja. Apalagi persekutuan, apalagi tidak. Tidak. Dan sama sekali kebanyakan angkatan muda terjadi hari ini. Itu sebabnya Tuhan katakan demikian, lihat itu hamba-Ku yang kupegang. Itu adalah angkatan muda. Ketika kita sudah mengenal Kristus dalam hidup kita, ketika Kristus ada dalam hidup kita, jangan lagi menoleh kepada yang lain. Jangan lagi menoleh kepada kepercayaan kehidupan yang tidak pernah membahagiakan. Karena kehidupan kita sebagai angkatan muda ibaratnya seperti bunga. Di pagi hari, kata Mas, dia sangat membahagiakan, mempesona. Tetapi di sore hari dia akan layu dan tinggal dibakar kering. Karena itu angkatan muda jemaat Tuhan kekasih dalam Kristus, kata hamba-Ku di sini menunjukkan hamba pelayan, menunjukkan pada seseorang yang dipilih, dipanggil Tuhan melakukan tugasnya. Kita adalah orang yang dikenal Tuhan. Kita adalah generasi yang sudah disiapkan Tuhan untuk menjadi kekuatan gereja masa depan. Mari kita bergandengan tangan untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan, untuk mengembangkan pelayanan Tuhan, untuk mempertahankan kekudusan gereja kita, untuk mempertahankan kebahagiaan rumah tangga kita, untuk mempertahankan apa? Nama baik kita. Asalnya anak sebelah kan alma mater, maka sebelah alma mater. Tetapi kalau kita mempertahankan kekristenan kita, persekutuan kita, kehidupan kerohanian, itu yang harus kita pertahankan. Tuhan katakan demikian, yang kupegang, dalam bahasa aslinya membawa makna yang kupimpin. Kita adalah generasi yang memimpin. Merapat, ceterapat tahun lain ini, dia terlupa marah keluar. Nah, atau merapat nada warna-warna, ipun cari nah atau merapat ini pak. Ngarang tetap kesalahan itu kemana? Ya kan? Yang menjadi kekuatan hari ini adalah kita sebagai bapak muda, ibu muda, angkatan muda yang dipimpin dan memimpin, yang kujaga, yang kuperhatikan. Tuhan memperlakukan kita sebagai miliknya yang Dia kenal secara pribadi. Karena itu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mari malam ini kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada pribadi yang kita kenal, kepada pribadi yang mengenal kita, Yesus Kristus. Untuk apa kita merayakan Natal? Untuk apa kita terus merayakan Natal di akhir tahun, di bulan Desember? Karena kita menyadari bahwa yang kita kenal Kristus pembawa damai, yang kita kenal Kristus pembawa sukacita, yang kita kenal Kristus yang menyelamatkan, Kristus yang mempersatukan, Kristus yang menjadi jaminan kehidupan. Karena itu ilustrasi, coba perhatikan baik-baik. Seorang ibu bisa mengenali tangisan anaknya di tengah 100 bayi sekaligus. Alasannya apa? Perhatikan baik-baik. Karena itu anaknya sendiri. Angin aja anak dengan angin. Tahu lukuan anak kita yang tidak
kita? Apa pergumulan kita? Apa persoalan kita hari ini dan masa yang akan datang? Tuhan kenal. Pertanyaannya, apakah kita mau terlepas? Apakah kita mau bebas? Apakah kita mau dimerdekakan dari setiap persoalan-persoalan yang terjadi hari ini? Setiap persoalan-persoalan yang kita tangisi hari ini. Hari ini orang-orang tua sedang menangis, melihat kondisi keluarga, melihat kondisi tetangga, dan melihat kondisi dunia hari ini. Tahu undang-undang 5 bado di kalau kita bicara tentang kenyamanan, di Kaltara itu masih nyaman, aman. Di sebelah sini sampai di Lawas itu aman, tetapi di tempat lain yang dikatakan orang tidak baik-baik saja. Akhir-akhir ini banyak persoalan yang terjadi. Gempa bumi terjadi di sana sini, peperangan terjadi di sana sini. Dan baru 3 hari yang lalu, ancaman untuk Kalimantan Utara, the Palestina buat bubuh ame nape pamerinauna ame kerajaan. Nah, asal pilih kerajaan ini ancaman kedua. Ancaman kedua. Puro apa pun? Nah, apa pun ini nang alak lawan baru. Ya, kini mencung awan di mana? Di dalam ya. Pak, sakwa dia suruh kata-kata ya. Udah dincung itu belum dincung dulu di apa nih, dincung dulu Palestina. Tantangan kita hari ini, angkatan muda, persoalannya apakah bisa terjadi? Bisa, ketika kita tidak mengenal pribadi Kristus yang melahirkan. Nah, karena itu mari kunci kita di sini adalah doa. Doa kepada Tuhan. Doa kepada perhubungan persoalan. Nah, lalu mau menyantau begini besar. Satu, anu tahu iman kita bertumbuh. Kedua, persekutuan kita terus bertumbuh. Ketiga, ekonomi kita terus bertumbuh. Itu yang menjadi fokus utama kita hari ini. Tuhan, persatuan, dan kehidupan. Kehidupan tahu secara umum ini harus tahu sediakan, siapkan. Karena apa Bapak Ibu Saudara kasih? Ketika satu saat nanti, ini si apa namanya, si santai-santai hari ini jembatan-jembatan yang ada di Malinau, dari Malinau sampai Blok Bawah sedang dikerjakan. Di Nabi di sana kali ini jembatan yang bertatun hari ini sedang dikerjakan. Kalau itu sudah terjadi, maka yang disebut dengan pasar bebas, kalau bukan pasar bebas, dunia akan datang ke sini. Negeri saja sudah merupakan ulang. Tetapi ini yang baik, yang hari ini datang ke tempat ini baik. Mereka datang bersekutu berdoa kepada Tuhan untuk bangsa dan negara ini. Tetapi yang akan datang nantinya kehancuran, menghancurkan rumah tangga, menghancurkan regenerasi angkatan muda. Nah, jawabannya apa yang harus kita lakukan? Doa. Lalu bahkan sembahyang. Nah, pertanyaannya, udah negeri bang nggak masalah. Di Buyuniar ya, Balato bagian itu. Kita lihat hari ini, siapa yang datang dalam ibadah doa? Nah, doa pagi. Siapa yang datang dalam ibadah doa pagi? Maupun pakatnya
Sekali lagi, apa penyebab sehingga semua itu tidak akan menghasilkan yang banyak? Jawabannya kurang. Itulah. Beta pun punya beta pun bon ya. Ya benar tuh. Kalau di Krayan 1 minggu perjalanan beribadah. Nah, lu tahu pun udah di mon. Saya sempat ingat waktu di ibadah di Perian Baru. Yang paling banyak datang itu adalah sentral kita ini. Sentral Pak Lala. Sentral Batam yang paling banyak anak kontrak. Ibadah itu 1 hari orang tidak pernah ngantuk. Ibadah 1 hari orang tidak pernah bosan. Ibadah 1 hari orang tidak pernah pulang. Ibadah 1 hari orang tidak mengeluh. Tapi hari ini sangat jauh pada aku kadang malam sini. Nah kini kok, nah kaliku sudah yo kepada aku. Kalau di Indonesia hari ini itu sudah ditentukan 25 sampai 30. Kalau sudah lewat dari situ ada BPC pelayan yang di belakang itu pak. Ini kayak ini. Ucuba. Bayangkan. Siapa yang membuat kode begini? Itu angkatan muda. Mereka tidak lagi suka dengan ibadah yang panjang. Mereka tidak lagi suka dengan khotbah yang panjang. Karena itu angkatan muda, Bapak Ibu Saudara sekalian Tuhan, yang menjadi jawaban dari semua itu adalah Ia mengenal kita. Apapun persoalan kita, Ia kenal kita. Apapun pergumulan kita, Ia tidak pernah meninggalkan kita. Ia tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Ia kenal kita. Pertanyaannya, kuda mencengkecut sini persoalanku tidak pernah terselesaikan. Kuda mencengkecut sini ngecetku. Kuda mencengkecut sini pergumulan-pergumulanku tidak pernah terjawabkan. Ini tidak ada. Betul dia kepatuan bang sembayang bang ada bukan tahu bodoh dulu betul tahu ini pelaban tua bang persekutuan doa. Nah ini pada kata-kata muda nah itu biar kamu yuk boleh tahu pan kalau parwan pertanyaan Tuhan ketika kita merindukan sebuah berkat pertolongan jawaban dari setiap persoalan yang kita hadapi hari ini, mari kita berlutut berdoa kepada Tuhan. Doa orang benar besar kuasanya. Ramadan sini mau berdoa. Yang kedua, kita dikenal sebagai yang dikasih dan dipilih. Dan menandai kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih, kita dikenal, ya. Kita dipilih, ini dipilih. Mana dipilih? Ini dipilih. Kita dipilih untuk menjadi umatnya. Di sini katakan orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Ayat 1 bagian. Kata dipilih menggambarkan pemilihan berdasarkan kasih bukan karena prestasi. Dipilih. Tuhan memilih kita karena kita sudah dikenal olehnya. Tuhan memilih saya sebagai angkatan muda karena Tuhan sudah mengenal saya. Untuk menjadi apa? Menjadi saksi. Untuk menjadi apa? Untuk menjadi pembawa berkat. Untuk menjadi apa? Untuk menjadi terang. Untuk menjadi apa? Untuk menjadi garam. Jemaat Natal selalu malah jemaat Natal ya. Jemaat Natal. Kalau kita bicara Natal, kunci dari setiap persoalan adalah Kristus melalui Natal yang datang ke dunia. Kita adalah pilihannya. Itu sebabnya Ia datang ke dunia. Kita adalah umat kepunyaannya. Itu sebabnya Ia rela mati di kayu salib, ganti dosa. Karena itu ilustrasi. Bayangkan seorang pelatih sepak bola memilih pemain untuk timnya. Ia tidak asal memilih, tetapi melihat kemampuan dan masa depannya.
sebagai angkatan muda untuk menjadi pemain yang sukses, pemain yang membawa piala, karena piala berikutnya piala. Oi menang Gunung Nur, oi juara Gunung Nur, oi sukses Gunung Nur. Siapakah yang memenangkannya? Bukan para pelatih, tetapi kita sebagai regenerasi angkatan anak muda seperti ini. Pesan ini terakhir, jangan hidup dengan rasa minder atau merasa tidak layak. Ini lo ngomong gini, oh saya tidak layak, oh saya tidak berguna, oh saya tidak bisa diapa-apakan di gereja sebab saya orang berdosa dan seterusnya. Kita semua orang berdosa, turunan orang berdosa. Itu sebabnya Natal kita rayakan di bulan Desember. Tapi bahasa adat kalau kami bulan Oktober sudah merayakan Natal, bukan lagi Natal di KP bulan 10 kayak Natal lah kayak Natal itu malah nangkut dago ya Pak. Nah kan itu boleh Natal. Nah gini ke Natal kan Natal. Aja lu main Natal itu izin. Pak, saya izin tidak bersama dengan Natal malam ini, besok dan seterusnya. Lebih apa kau pelabang? Minta kumpul di Gunung Nur, mimpi muda kan? Kumpul dengan anak angkatan muda. Bayangkan. Saya butuh izin minta kumpul lah. Dan nama itu kumpul sini. Bagaimana itu butuh izin nama minta kumpul? Hari ini banyak yang terjadi seperti itu. Dan nama minta kumpul lah. Nama yuk kita. Jangan hidup dengan rasa minder atau merasa tidak layak. Kita dipilih bukan karena hebat, tetapi karena anugerah. Hidup sebagai orang pilihan berarti mengejar kehendak Tuhan, bukan mencari pengakuan dunia. Yang menjadi fokus utama hari ini adalah pengakuan dunia. Dunia yang menjadi fokus utama kita hari ini. Dunia. Siapakah yang di dalamnya? Adalah angkatan muda. Pertama, kini kita kali potong-potongnya, kini di bagian kepada ini yang menjadi fokus utama mereka adalah ini judi online. Yang kedua, kehidupan dunia, hubungan seks bebas di bawah usia. Nah kini kayak pusing ngurus ngedaluk 14-15 tahun, nah kayak gini. Dalam anggaran aturan gereja tidak boleh menikah di usia muda, harus 19 sampai 20 tahun kalau ada jodoh, dan lain 25 tahun. Ini nawan kayak urus begini ini. Kami berurusan dengan pengadilan di Nunukan. Bayangkan mengapa terjadi hari ini. Ini hidup sebagai orang pilihan berarti mengejar kehendak Tuhan. Sesungguhnya itu yang terjadi, tetapi yang harus kami hadapi hari ini adalah pengakuan dunia. Berurusan dengan dunia, berurusan dengan setiap masalah. Tidak ada lagi pengakuan pribadi bahwa Kristus yang menjadi fokus utama kita, yang menjadi penuntun hidup kita. Ini firman untuk ini pakai Intan beta pun ini, nah ini kami, nah kali ketentungnya. Yang menjadi persoalan hari ini adalah antara ini sangat jauh dengan sakwa nih, sangat jauh dengan ini iPad ini sangat jauh dengan ini. Untuk menjadi polemik ya, polemik masalah mungkin ini. Asal kau sedikit iPad, dia asal perlu duit HP dan pekerjaan setting ini. Bahasa agama ini lu nonton bah kecewa ini. Sesungguhnya untuk memudahkan kita membuka lebih cepat firman Tuhan. Sesungguhnya untuk kita lebih mudah untuk mengakseskan khotbah adalah salah satu ini instan. Waktu yang lengkap di AI ya. Mungkin Pak Gembala sudah belajar itu ya. Kami diajarkan luar biasa. Pak Gembala pertama di sini kamu membuka dalam apa? Persekutuan atau pelayanan. Klik. Ada sudah ayat-ayat di dalam. Kira-kira ini contoh. Membantu. Tetapi orang mengklaim, "Nah, sih ini mati meta pun naik Kristen." Kesenangan anak-anak muda
kita dikenal Tuhan. Mari kita bersatu seperti ini, bergandengan tangan. Untuk apa kita katakan bergandengan tangan memuji Tuhan? Untuk apa kita katakan ini adalah istriku, ini adalah suamiku, ini adalah anak-anakku? Untuk apa kita katakan demikian? Ketika kita tidak mengenal Kristus dalam kehidupan kita, ketika kita tidak menjadikan terang dalam rumah tangga kita, tetangga kita, jemaat kita, dan seterusnya. Firman Tuhan katakan demikian. Yesaya 42:1 mengingatkan kepada kita bahwa kita dikenal sebagai miliknya. Identitas kita aman dalam Tuhan. Pribadi kita aman. Tidak ada yang kita lakukan, tidak ada yang kita takutkan atas diri kita, sebab Kristus yang menjadi pelindung kita. Dan menanti berikut kemenangan iman. Tuhanlah pelindung, kan? Tuhanlah pelindung, Tuhanlah pelindung. Artinya, Dia akan melindungi kita ketika kita hidup dalam pengenalan. Tuhan katakan demikian, kita dikenal sebagai yang dikasihi dan dipilih, berharga di mata Tuhan. Kita dikenal, kita berharga di mata Tuhan. Begitu datang lagi ini, udah nih ketupat. Jadi yang mati aku salah tahu tuh kan mati aku salah tahu. Itu kendaraan tuh, itu meruk itu nampak nanda aku bulu naya musuh nampak bulu bencing dia bentuknya. Jadi dia siap ya saudara, dia siap. Asal presiden yang betul apa keluarga dengan pelapor pertema yang lalu atau anak dan anak itu pada tajam kan kira-kira. Bayangkan Kristus, dia bukan hanya lahir di dunia, dia bukan hanya menderita, tetapi dia menghembuskan nafas terakhirnya di bukit Golgota, mengatakan demikian, tetelestai, sudah selesai. Artinya apa? Kita dikenal sebagai yang dikasihi dan dipilih, berharga di mata Tuhan. Yang kedua, kita dikenal untuk diutus dan dipakai. Hidup kita memiliki tujuan ini. Dia memilih kita untuk tujuan benar. Dia memilih kita untuk menjadi saksi. Dia memilih kita untuk menjadi berkat. Dan malam ini saya mengapresiasi, angkatan muda punya tanggung jawab, beban pelayanan kecil. Percaya Tuhan memperhitungkannya. Percaya Tuhan melihat apa yang kau lakukan, dan percaya Tuhan akan memberkati angkatan muda yang ada di Gunung ini. Amin. Amin. Ketika kita menyadari bahwa Tuhan mengenal kita sedalam itu, hidup kita berubah. Kita hidup lebih tenang, lebih taat, dan lebih berkuat bagi kemuliaan Tuhan. Itulah janji Tuhan untuk kita melakukan. Ketika kita di dalam Tuhan, ketika kita tinggal dalam Tuhan, maka Ia menjanjikan kepada kita kebahagiaan, bukan hari ini, tetapi turun temurun berkatnya disediakan Tuhan untuk kita sebagai angkatan muda. Mari kita berdiri, kita berdoa. Saya pimpin kita berdoa. Angkatan muda kekasih dalam Yesus Kristus, engkau sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan menantang kita hari ini, malam ini. Apakah engkau benar mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi? Ketika engkau mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, apakah engkau menyatakan kemuliaan-Nya? Apakah engkau menyatakan kasih-Nya? Apakah engkau menyatakan keadilan-Nya? Apakah engkau menyatakan kesetiaan-Nya dalam engkau mengiringi Tuhan? Ataukah engkau hanya sekedar untuk datang beribadah hanya karena aktivitas kita? Bukan dikenal, bukan mengenal,
yang salah. Katakan kepada Tuhan, ampunilah. Tuhan katakan demikian. Jika engkau mengampuni, Bapa di surga juga mengampuni. Jika engkau tidak mengampuni, maka Bapa di surga juga tidak akan mengampuni. Artinya, ketika kita tidak mengenal sungguh Tuhan, maka Tuhan juga tidak akan mengenal kita di tahta pengadilan nanti. Terima kasih untuk firman Tuhan. Terima kasih untuk waktu kami belajar firman. Terima kasih untuk waktu Tuhan berbicara kepada kami. Percaya kami, Tuhan menaruh benih firman Tuhan di setiap lubuk hati kami, sehingga kami mengenal Tuhan sungguh dan melakukan firman, memberkati orang-orang yang membutuh berkat, memberkati orang-orang yang sedang ingin diberkati, memberkati rumah tangga, memberkati regenerasi angkatan muda. Sebab kami sudah mengenal sumber kehidupan, sumber berkat, dan sumber segala-galanya ketika kami tinggal dalam Tuhan dan hidup dalam pengenalan akan Tuhan. Terima kasih. Ini doa yang kami naikkan kepada mengucap syukur atas firman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan dibersakan kembali. Demikian firman Tuhan. Selanjutnya saya kembalikan kepada